Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Laut Nusantara dan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos, artinya sudah dalam jurnalis fellowship ini. Sangat luar biasa menurut saya ini. Dan ini perlu terus mudah-mudahan SIEJ sama Ekonusa ini bisa terus berlanjut mengadakan hal ini, karena memang setahu saya wartawan ataupun media yang membahas laut ini masih relatif kurang, dan terus terang saya sendiri yang bergerak di akademisi untuk mencari referensi, terlebih misalnya dalam COVID sekarang ini yang susah untuk ke lapangan. Itu sangat mengandalkan informasi-informasi yang ada di laporan-laporan dari teman-teman wartawan di lapangan seperti itu. Sehingga ke depan mudah-mudahan akan semakin banyak laporan-laporan ataupun berita-berita yang mengulas terkait kondisi laut dan perikanan khususnya. Baik, saya diminta untuk membahas terkait ekonomi kelautan dan kebijakan kelautan, tapi tidak semuanya yang saya bahas, hanya menyajikan beberapa bagaimana perkembangan kebijakan kelautan dari tahun 45 sampai sekarang dan bagaimana kondisi ekonomi kelautan di era pandemi COVID-19 ini. Seperti itu. Saya sedikit menampilkan biodata saya. Saya S1 sampai S3 di IPB. S1 saya ilmu kelautan, S2 dan S3 saya di ekonomi kelautan. Cuman saya bukan akademisi IPB. Jadi saya sekarang baru mau mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi karena S3 saya baru lulus tahun 2019 kemarin. Lainnya saya banyak menulis di blog saya sendiri, dan setahun ini saya terlibat di IOG dan saya mendirikan Ocean Solution. Dan teman-teman wartawan banyak mengutip saya sebagai akademisi IPB. Jadi saya harus menyampaikan ini karena selama ini agak bias nanti. Tapi memang saya S1 sampai S3 belajar di IPB terkait laut. Itu sedikit terkait saya. Saya mencoba menyampaikan terkait dengan bagaimana peran laut dalam SDGs, dan data sangat mendukung perikanan berkelanjutan. Semua kebijakan yang sekarang ini sangat tergantung pada data. Nah, sehingga ke depan laporan-laporan dari kawan-kawan itu sangat akan diapresiasi bagaimana khususnya kondisi di lapangan. Jadi kalau misalnya ini kenapa penting saya sampaikan. Jadi saya bukan untuk menyombongkan diri ya. Ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kawan-kawan mencari di Google terkait definisi ekonomi kelautan, nomor 1 itu blog saya. Silakan cari di Google definisi ekonomi kelautan, nomor 1 itu adalah blog saya. Kenapa? Bukan berarti blog saya ini bagus, gitu kan? Bukan berarti blog saya ini bagus, karena ini menunjukkan bahwa yang menulis terkait hal ini itu masih kurang. Seperti itu. Nah, sehingga mudah-mudahan ke depan dengan semakin banyak kawan-kawan yang mempelajari ini akan semakin banyak referensi-referensi tentang kelautan, sehingga saya sangat menyambut baik hal ini supaya ke depan tidak lagi akan semakin banyak referensi-referensi terkait kelautan di Indonesia. Dan sekarang ini masih sangat minim seperti itu. Dan tentunya karena sekarang berbicara data, semua berbagai tulisan harus dilengkapi dengan data. Tanpa ada tulisan, tanpa ada data, saya kira tidak akan menulis seperti itu. Termasuk blog saya sendiri, kalau saya nggak punya data, saya tidak menulis, gitu seperti itu. Dan bagaimana nanti saya ingin tadi Bang Bustar menyinggung terkait LIN, saya tampilkan data-data terkait LIN. Jangan sampai LIN ini akan menguras sumber daya yang ada di LIN, sementara masyarakat yang ada di situ kesejahteraannya terabaikan seperti itu. Baik. Nah, saya ingin mengawali bahwa laut ini sekarang tadi Bang Bustar pun sudah menyampaikan sudah mengalami ancaman.
Dulu banyak orang, para ahli menyatakan bahwa laut ini adalah seperti raksasa yang sedang tidur. Ternyata kelamaan tidur akhirnya sakit, gitu kan. Orang tidak tahu lagi tidur, sumber dayanya terus dikuras, apalagi ditambah dengan perubahan iklim, akhirnya ketika dia bangun, sekarang semakin terancam. Baik dari segi tadi Bang Bustar, bagaimana kondisi terumbu karang, lalu terancam juga dari segi ancaman dari illegal fishing segala macam. Nah, sehingga baik di tingkat internasional, nasional dan lokal ini harus menjadi perhatian. Kalau misalnya tidak kita pelototi, ini betul-betul akan terancam. Sehingga ini perlu ada sebuah instrumen, kebijakan, manajemen, tata kelola, bagaimana mengelola laut ini secara berkelanjutan. Nah, ini sangat sekali perlu dukungan data dan sekira ilmu yang mumpuni seperti itu. Nah, sehingga laporan dari lapangan, kondisi data kelautan di lapangan ini menjadi sangat hal penting bagaimana mengelola laut ke depan. Nah, ternyata kalau kita lihat dari peran laut dalam kerangka SDGs ini juga sangat krusial, gitu, sangat signifikan. Bagaimana SDGs itu dibangun melalui 3 pilar, lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, di mana pilar dari 14, 13, dan 15 dalam ini lingkungan ini menjadi landasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga ekonomi. Jadi bagaimana masyarakat bisa sejahtera, masyarakat perikanan atau nelayan bisa sejahtera kalau ikannya tidak ada, seperti itu. Sehingga bagaimana kita menjaga pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional, seperti itu. Nah, sehingga bagaimana peran penting mengelola lingkungan dalam ini sumber daya ikan itu menjadi penting di dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Nah, di sini menggambarkan bagaimana data terkait dengan laut selama ini orang mungkin kita sebagai dari akademisi hanya menyampaikan data hasil penginderaan jarak jauh misalnya, ataupun hasil riset. Nah, sebetulnya itu akan bermanfaat apabila kawan-kawan dari media bisa mengulasnya, bahwa penginderaan jarak jauh ini misalnya bagaimana memotret laut, bagaimana ikan segala macam, itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Nilainya akan lebih bermanfaat daripada hanya citra saja, tidak diolah, tidak dideskripsikan seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya dari citra itu diolah dan dideskripsikan dan disampaikan kepada masyarakat melalui jalur jurnalisme data ini akan menjadi sebuah informasi yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana, dan itu sebetulnya sudah mulai dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Setiap saat Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya yang di BROL Bali, menyampaikan di mana misalnya hasil analisisnya terkait ikan tuna berada, cakalang, minggu ini ada di wilayah mana. Peta itu disampaikan melalui media sosial, khususnya Twitter, kepada publik, lokasi-lokasi menangkap ikan, hasil dari olahan citra seperti itu. Nah, cuman sayang belum banyak orang yang memanfaatkan data itu, sehingga terkesan terkesan belum bermanfaat secara optimal. Padahal itu sangat penting, data-data itu. Sehingga data-data itu harusnya kalau misalnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa sampai kepada nelayan, itu nilai tambahnya akan jauh lebih banyak dibanding dengan ketika itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, inilah manfaat data kelautan dari hulu sampai hilir, dari mulai data mentah diolah sampai kepada distribusi kepada masyarakat. Ini akan membackup bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana meningkatkan nilai ekonomi seperti itu, dan termasuk bagaimana menjaga sumber daya perikanan. Nah, ini menunjukkan rangkaian bagaimana data
ilmu dan data ini menjadi titik yang sangat krusial di dalam menjaga sustainable perikanan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, karena kalau misalnya tidak ada data dan keilmuan yang komprehensif, ini tidak memungkinkan untuk dilakukan sebuah pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi pemicu perikanan yang tidak berkelanjutan? Sebuah studi menyatakan bahwa sini bisa dipicu oleh dari hulu sampai hilir. Artinya dari hulu itu dari sumbernya, dari mulai menangkapnya atau budidayanya, lalu dari rantai pasoknya, dan juga dari pasar. Jadi rekan-rekan bisa menyoroti ini dari hulu sampai hilir. Misalnya dari sumber, dari mulai nangkap, teknologi penangkapannya itu alat tangkapnya yang tidak ramah lingkungan. Belakangan beberapa 5 tahun ke belakang banyak diulas terkait cantrang misalnya atau troll. Sejak tahun 80 itu dilarang karena dianggap menguras sumber daya ikan sehingga dapat merusak sumber daya ikan seperti itu. Lalu misalnya banyak aturan-aturan yang dilanggar gitu kan. Lalu dari segi dari budidaya ikan ini sampai dari dulu sampai sekarang, ini yang juga menjadi salah satu perhatian kawan-kawan. Budidaya ikan ini masih sangat tergantung pada pasokan perikanan tangkap. Karena apa? Karena pakan itu sekarang ini masih dominan, masih sangat tergantung pada pakan dari tepung ikan dan minyak ikan. Sehingga kalau misalnya perikanan tangkap berhenti, budidaya juga berhenti. Karena pasokan daripada pakannya itu sekarang ini masih sangat tergantung kepada pasokan daripada tepung ikan dan minyak ikan. Nah, sehingga ini ke depan ini kalau misalnya tergantung seperti ini, ya ini yang menjadi permasalahan seperti itu. Kesehatan, bagaimana penggunaan pestisida, penggunaan bahan-bahan kimia di dalam untuk menggerakkan budidaya ikan seperti itu. Lalu bagaimana di wilayah-wilayah yang habitat yang tidak dilindungi seperti itu. Dan perubahan-perubahan kesehatan dari lingkungan. Ini adalah dari sumbernya. Artinya dari sumbernya inilah yang bisa memicu perikanan yang tidak berkelanjutan. Lalu dari pasar, dari rantai pasoknya seperti apa? Belakangan muncul sertifikasi misalnya. Tapi kalau misalnya sertifikasi produk perikanan ini prosedurnya bermasalah, artinya perikanan nanti bisa berpotensi untuk sertifikasinya keliru seperti itu. Artinya nanti perikanan yang tidak ramah lingkungan seperti cantrang misalnya, ataupun troll ataupun pursen misalnya, itu dikasih sertifikat berkelanjutan seperti itu. Nah, ini adalah yang pasti ada standar yang keliru kalau misalnya itu. Berikutnya terkait ketelusuran. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya sulit ikan itu dilacak, ikan itu ditangkap di mana, ditangkap pakai apa, siapa yang menangkap, itu juga akan memicu bagaimana perikanan tidak berkelanjutan. Karena kalau misalnya akhirnya memicu perikanan yang tidak berkelanjutan. Tapi kalau misalnya ikan itu bisa ditelusuri di mana, nangkep segala macam, itu sangat mudah nanti untuk mengatur secara berkelanjutannya. Lalu pelabelan sampai kepada biaya, gitu kan. Nah, ini adalah beberapa yang berat memicu. Lalu dari pasar, dari konsumen, ini juga sama. Kalau misalnya preferensi dari konsumen ini tidak berubah, tidak mau mengalihkan kepada ikan yang ramah lingkungan, misalnya terkait telur penyu misalnya. Selama konsumen itu masih meminta adanya permintaan terhadap telur penyu, maka eksploitasi telur penyu akan semakin tetap ada seperti itu. Dan itu malah akan mengancam kepada kelestarian penyu seperti itu. Nah, termasuk telur-telur ataupun termasuk bagaimana kalau misalnya kita sebagai konsumen masih menginginkan kepiting bertelur ataupun lobster bertelur misalnya karena rasanya lebih enak, saya kira itu akan mengancam daripada kelestarian perikanan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, ini juga bagian-bagian yang bisa diedukasi oleh teman-teman. Bagaimana konsumen juga perlu diedukasi seperti itu.
Bagaimana supaya konsumen ini tidak lagi meminta lobster yang bertelur ataupun kepiting yang bertelur gitu kan, ataupun telur penyu seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa teman-teman lakukan, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, solusinya seperti apa? Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan di awal bahwa teknologi penangkapan itu ya harus ramah lingkungan. Konsumen juga sama, harus diberikan informasi, harus diberikan pendidikan bagaimana ikan-ikan itu yang tidak yang lagi bertelur kepiting tidak boleh dimakan. Lobster juga sama seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang bisa kawan-kawan eksplorasi di lapangan, sehingga itu memberikan sebuah informasi yang sangat baik bagi masyarakat. Dan ini akan kalau misalnya ini dilakukan dengan baik, saya kira ini akan mendorong bagaimana perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, kawan-kawan sekalian, di perikanan itu sekarang ini sudah banyak sekali model pendekatan yang dilakukan. Misalnya yang mungkin kawan-kawan juga mengenal, kalau di perikanan ada istilahnya pendekatan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Ini yang masih dianut di Indonesia. Jadi setiap kalau misalnya kita belakangan ini selalu mendengar ataupun dari pemerintah potensi kita sekian, sehingga yang boleh dimanfaatkan itu 80%-nya misalnya. Dari 12 juta ton potensi yang dapat diperbolehkan boleh ditangkap adalah 10 juta ton misalnya. Nah, ini adalah pendekatan ini. Tapi pendekatan jumlah tangkapan ini bagi yang pro ini jumlah tangkapan pada tingkat yang berkelanjutan bisa dilakukan. Tapi bagi yang kontra, yang kritis, pendekatan ini dapat mendorong perlombaan menangkap ikan gitu kan. Untuk mencapai ke situ itu akan terus selama dia belum mencapai angka itu akan terus dilakukan penangkapan. Nah, ini akhirnya akan terjadi laju eksploitasi yang tidak terkendali, khususnya bagi perikanan skala kecil. Yang tadi yang unreported-nya sangat besar sekali gitu kan, karena biasa umumnya nelayan-nelayan kecil itu untuk melaporkan ini sangat di Indonesia ini sangat minim gitu kan. Apalagi ditambah dengan para pelaku perikanan besar yang memang juga sebagian besar belum taat di dalam melaporkan sumber daya ikan hasil tangkapannya. Berikutnya misalnya ada lagi pendekatan kuota individu. Dulu ini sempat mau diterapkan di Indonesia tapi gagal, karena ini yang dulu akan, kalau misalnya ini diterapkan maka akan memicu privatisasi sumber daya ikan seperti itu. Untungnya dulu pernah kita tolak dan tidak jadi pendekatan ini. Beberapa pendekatan bisa dengan di masyarakat, komunitas lingkungan selalu mengenal dengan co-management gitu kan. Co-management juga di sini ada titik baiknya, ada titik buruknya gitu kan. Yang kontrak secara kritis dia co-management ini sangat melibatkan pemangku kepentingan yang menghambat koordinasi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ini bisa dilakukan secara baik, koordinasinya secara baik, ini dapat memfasilitasi pemantauan dan penegakan hukum yang di sektor perikanan seperti itu. Nah, beberapa pendekatan ini saya kira nanti saya share ke kawan-kawan bisa dibaca, karena ini pendekatan-pendekatan ini masih sebagian besar masih berlaku dan masih sehingga ketika kawan-kawan mengulas di lapangan bisa lebih kaya lagi pendekatan-pendekatannya. Nah, saya ingin langsung ke sini. Bagaimana kebijakan kelautan perikanan yang ada selama ini? Saya coba mendokumentasikan ataupun dari tahun 1945 sampai sekarang. Jadi saya ingin menunjukkan di sini bahwa kebijakan kelautan dan perikanan yang ada, khususnya yang ada sekarang ini dari tahun 2020, khususnya sejak periode kedua, Jokowi periode kedua, ini cenderung mengulang kebijakan kelautan perikanan 10 ataupun 20 tahun ke belakang seperti itu. Nah, makanya saya ingin menunjukkan di sini bahwa misalnya dari mulai 45, mulai dari deklarasi Juanda dan
pencetus deklarasi Juanda itu almarhum yang baru kemarin meninggal, Muchtar Kusumaatmadja. Beliaulah sebetulnya yang menyusun naskah daripada deklarasi Juanda itu. Hanya kebetulan saja Pak Juanda yang membacakan, akhirnya disebutlah deklarasi Juanda. Tapi secara konseptual, dari buku Pak Juanda yang saya baca, Pak Muchtar inilah yang menyusun konsepnya itu. Sehingga Pak Muchtar ini adalah salah satu yang berjasa bagaimana menyusun deklarasi Juanda ini. Muncul wawasan Nusantara sampai kepada tahun 64 ada Menko Maritim dulu seperti itu. Dan lalu tahun 90-an mulai muncul tambak inti rakyat seperti di Pasena yang ada di Lampung, lalu ada yang di Karawang segala macam. Ini khusus untuk udang. Jadi dulu memang produksi udang yang menjadi panduan. Sehingga tahun 90 terjadi udang yang banyak produksi seperti itu. Nah, lalu tahun 99 Presiden Gus Dur mulai membentuk Departemen Eksplorasi Laut, dan tepatnya di tahun 2000 melalui Kepres 165. Dan yang menarik adalah di era Gus Dur ini yang dimunculkan adalah Protekan 2003. Protekan 2003 ini intinya adalah bagaimana meningkatkan produksi udang juga. Jadi mengulang apa yang terjadi di tahun 90 gitu kan. Nah, berikutnya di eranya Pak SBY segala macam, Pak SBY di periode yang pertama dia tentang bukan gerbang Minabari tapi Minapolitan. Minapolitan habis itu juga sama, lebih kepada bagaimana meningkatkan produksi budidaya dalam hal ini udang. Nah, perikanan tangkap mengalami cenderung dia mulai ada asing itu sejak tahun 2003 di mana gerbang Minabari di situ mulai dimunculkan industrialisasi perikanan, berlangsung sampai sekarang. Misalnya sampai SBY jilid kedua juga masih kebijakan industrialisasi perikanan. Baru pada kabinet Jokowi jilid 1 poros maritim. Di sini agak berbeda. Kawan-kawan juga sudah mengulas semua, dan ternyata masuk ke Jokowi jilid 2 ini cenderung mengembalikan kepada kebijakan yang sudah-sudah, gitu kan. Bukan menginisiasi kebijakan yang baru, bagaimana supaya sumber daya laut ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh kepentingan nasional dan untuk kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional, gitu kan. Bahkan kalau beberapa hari yang lalu kita mendengar bagaimana intensifnya pemerintah dalam ini Menteri BUMN dan Menko Maritim bagaimana menarik kembali investasi asing untuk sektor perikanan. Dalam hal ini adalah di wilayah LIN, gitu kan, seperti itu. Nah, kita masuk ke data ini. Bagaimana pertumbuhan ekonomi perikanan? Ini yang cukup menjadikan bagi saya bahwa ekonomi perikanan dulu saya ambil hanya dari tahun 2011 sampai 2020. Ini dulu selalu kalau kita lihat selalu ada di atas sektor lainnya di pertanian seperti itu ya. Tapi sekarang kita perikanan itu kalah sama pertanian di tahun 2020. Bahkan kita di tahun 2020 ini kita jauh lebih rendah dibanding ketika krisis 98. Betul-betul COVID ini sangat memukul sektor perikanan seperti itu. Nah, saya ingin melanjutkan. Kalau kita melihat di sini di triwulan 1 2021 ini sektor perikanan kembali terkontraksi di pertumbuhan yang negatif. Bahkan negatif terbesar di sepanjang sejak COVID gitu ya. Negatif 1,3% pertumbuhan ekonomi perikanan di triwulan ke-1 ini. Ini perlu menjadi perhatian kawan-kawan juga di dalam mengulas bagaimana mengembalikan supaya perikanan ini kembali tumbuh dengan baik gitu kan. Seperti itu. Berikutnya adalah
Nah, ini kalau misalnya kita lihat per wilayah, kalau tadi secara nasional, nah kita lihat bagaimana per wilayahnya. Dalam ini saya coba kelompokkan menjadi pulau. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat wilayah yang paling dominan memiliki PDRB perikanan paling besar itu hanya ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Padahal kalau kita melihat daripada potensi yang ada perikanannya yang sangat besar adalah wilayah Papua, wilayah Maluku, gitu kan, wilayah Sulawesi, gitu kan. Jawa ini relatif kurang seperti itu. Tapi dari segi PDRB Jawa sangat dominan. Artinya apa? Ada ketimpangan antara posisi sumber daya ikan paling banyak di kawasan timur, tapi yang menikmati PDRB yang paling besar PDRB-nya adalah kawasan Indonesia Barat, khususnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera seperti itu. Nah, ini adalah ketimpangan inilah harusnya menjadi perhatian kawan-kawan juga, bagaimana supaya ke depan tidak lagi terjadi ketimpangan. Kalau misalnya sumber daya ikannya di kawasan timur, dalam hal ini di Maluku dan di Papua, harusnya nilai PDRB perikanan ini di wilayah itu yang paling besar. Nah, sekarang masih terbalik, masih terjadi ketimpangan, sumber daya ada di Indonesia Timur, tapi nilai ekonominya, nilai PDRB paling besar adalah di Indonesia bagian Barat. Ini juga harus menjadi perhatian, isu yang menarik, karena ketimpangan ini menjadi salah satu hal yang patut kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya, di masa COVID ini, semua wilayah memang terjadi penurunan, baik dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Tapi yang mengalami kontraksi yang paling besar, yang pertumbuhan ekonominya paling mengalami negatif, hanya ada di Pulau Sulawesi dan Maluku dan Papua. Ini adalah wilayah-wilayah perikanan yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonominya. Sehingga ini harus menjadi perhatian juga kawan-kawan, karena memang pada awal masa COVID-19 banyak ikan yang harganya anjlok, turun, tidak terserap oleh pasar, sehingga banyak ikan yang tidak terserap seperti itu. Nah, kalau tadi pulau saya coba runut per 34 provinsi. Kalau tadi pulaunya, kalau kita lihat sekarang detail provinsinya seperti itu. Ternyata yang paling di Sulawesi tadi, di Sulawesi sama di Maluku, yang paling mengalami pertumbuhan negatif, yang terkontraksi yang paling tinggi, itu ada di Sulawesi Tengah, lalu di Sulawesi Selatan, sama di Gorontalo. Yang paling ini yang menyebabkan terkontraksinya di Pulau Sulawesi. Lalu di Pulau Papua sama Maluku yang paling terkontraksi yang paling besar adalah di Papua Barat, seperti itu. Sementara di wilayah-wilayah Sumatera, Bangka Belitung mengalami peningkatan di masa COVID ini luar biasa. Ini juga harus menjadi pelajaran bagaimana Bangka Belitung bisa selamat dari masa COVID ini, gitu kan? Bagaimana dia bisa selamat dan bahkan cenderung pertumbuhan ekonomi perikanannya cenderung naik, gitu kan? Bahkan sangat fantastis naiknya dari 5,78% di tahun 2019 menjadi 9,75% di tahun 2020. Nah, ini adalah perlu kita belajar dari bagaimana Bangka Belitung bisa selamat dari masa COVID ini seperti itu. Tapi di wilayah-wilayah lain mengalami penurunan. Nah, dari nasional, wilayah sampai kepada provinsi, ini kalau misalnya kawan-kawan ulas secara detail, ini akan menjadi menarik. Dan itu bisa kelihatan wilayah-wilayah mana harusnya yang menjadi fokus perhatian pemerintah untuk memperbaiki ekonomi perikanan seperti itu. Nah, bagaimana kontribusinya? Kalau tadi kita lihat PDB terbesar ternyata ada di Pulau Jawa sama di Pulau Sumatera seperti itu. Tapi kalau dari segi share terhadap PDRB nasional, PDRB wilayahnya masing-masing, yang paling besar share-nya adalah Pulau Sulawesi dan Maluku. Artinya, Maluku sama Pulau Sulawesi ini, Maluku, Papua, dan Pulau Sulawesi ini
tingkat ketergantungan terhadap sumber daya ikannya sangat tinggi dibanding dengan pulau yang lainnya. Sehingga kalau misalnya Sulawesi sama Maluku dan Papua ini digerakkan peningkatan ekonomi perikanannya, PDB-nya dengan sendirinya ekonomi di wilayah situ akan bergerak dengan baik seperti itu. Nah, sehingga menjadi perhatian kawan-kawan khususnya yang ada di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua untuk terus menyuarakan ini supaya tidak terjadi ketimpangan tadi. Sumber daya ada di wilayah sana, tapi yang ekonomi yang menikmati adalah wilayah lain seperti itu. Nah, bagaimana dengan kinerja ekspor? Menurut provinsi, secara nasional terjadi peningkatan, tapi sebagian besar provinsi mengalami penurunan. Tapi secara nasional secara total terjadi peningkatan, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari provinsi asalnya, ini yang merah-merah ini yang mengalami penurunan di tahun 2020, gitu kan. Sebagian besar provinsi mengalami penurunan seperti itu. Dan yang paling besar adalah di wilayah-wilayah Sulawesi, gitu kan. Di sini adalah Sulawesi Barat turun 87%, lalu Maluku Utara juga turun hampir 60% lebih, gitu kan. Lalu Gorontalo turun juga ekspornya 31%. Nah, ini adalah wilayah-wilayah dan ini harus menjadi perhatian bahwa ke depan wilayah-wilayah ini yang harus karena di era COVID ini yang menjadi masalah adalah transportasi. Itu transportasi, logistik di sini yang menjadi masalah. Nah, ini negaranya, ini adalah jenisnya. Ini yang juga menjadi perhatian saya, ini menarik kawan-kawan. Ternyata yang meningkat itu adalah yang mengalami peningkatan ekspor itu adalah udang. Untuk jenis perikanan tangkap kayak tuna turun, ikan cumi sotong gurita juga turun. Yang lebih turun yang agak drastis itu adalah ikan-ikan hidup, khususnya ikan kerapu. Ikan kerapu di masa pandemi COVID ini turunnya sangat luar biasa, di atas 30%, gitu kan. Termasuk ikan hias juga, ikan hidup di awal-awal terjadi penurunan. Kenapa? Karena ikan hidup ini, kerapu ini sebagian besar diekspor dengan menggunakan pesawat. Sehingga pesawat ke negara tujuan ekspor mengalami hambatan, ditambah lagi ada lockdown di negara tujuan ekspor, akhirnya itulah yang menyebabkan penurunan yang cukup drastis. Tapi untuk ikan-ikan beku cenderung mengalami peningkatan karena melalui jalur laut, dan permintaan di masa COVID ini ternyata lebih banyak yang mengalami peningkatan itu adalah produk-produk beku. Nah, ini pun sama. Ini menjadi strategi yang bisa kita olah, diberikan masukan kepada pemerintah ke depan. Produk-produk inilah yang harus menjadi perhatian para pelaku usaha di Indonesia seperti itu. Ini sedikit saya menguraikan di sini tadi untuk menunjukkan. Nah, kapal ikan ternyata lebih banyak di kawasan timur posisinya seperti itu. Tapi tadi yang menikmati adalah wilayah barat, dalam ini Pulau Jawa. Artinya apa? Artinya ikan yang ada di timur tadi memang dibawa ke Jawa seperti itu. Dia nangkepnya di 718, di 718, lalu di sekitarnya 717, 716 gitu kan, lalu dibawa ke Jawa seperti itu. Nah, ini yang menarik. Berikutnya ini sedikit saya terakhir di wilayah Lin. Ini harus menjadi perhatian bahwa penduduk miskin di wilayah Lin ini paling besar ada di wilayah Gorontalo. Lin ini kan ada di 3 WPP yang pemerintah sampaikan, ada di 715, di 714, sama di 718. Paling banyak warga miskinnya, masyarakat miskinnya adalah di wilayah Gorontalo, di Sulawesi Tengah, lalu di Maluku, lalu di Papua Barat, Papua. Nah, ini adalah wilayah kantong-kantong kemiskinan di wilayah Lin. Nah, ini harus menjadi perhatian, jangan sampai Lin ini ikannya nanti dikeruk lalu tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah gini rasio di wilayah Lin, juga sama menjadi perhatian. Dan terakhir ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait, nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekarang investasi sudah masuk ke Maluku, investasi asing.
Ini laporan dari BKPM bahwa di tahun 2020 ini ada sekitar 48 miliar US dollar, sebagian besar dari Tiongkok, Cina 60,62% dari Tiongkok, dan itu masuk sebagian besar lebih dari 58% di tahun 2020 ini ada di Maluku. Nah, ini yang Bang Busta tadi khawatirkan. Jangan sampai investasi asing ini mengeruk sumber daya ikan yang ada di Maluku di wilayah lain, lalu dibawa ke negaranya masing-masing, akhirnya tidak berdampak terhadap masyarakat yang ada di sekitar wilayah lain yang notabene masih dalam kondisi mengalami kemiskinan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih.